Shalom saudaraku, kembali lagi dalam firman hari ini. Mari kita semakin hari semakin tekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Pasal demi pasal di dalam kitab Kejadian kita telah renungkan bersama-sama. Dan hari ini kita sampai kepada pasalnya yang ke-36. Saudaraku, kalau kita membaca seluruh ayat di dalam pasal ini, nampaknya tidak ada sesuatu yang spesial. Sebab isi dari pasal ini hanyalah silsilah dari Esau yang merupakan saudaranya Yakub. Saudara, meskipun ini hanyalah silsilah, tetapi ada sesuatu yang berharga yang perlu kita ketahui bersama. Dan sesuatu yang berharga itu menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu bangga berada di dalam rencana keselamatan Allah. Saudaraku, dalam ayat 6 itu dikatakan bahwa Esau pergi meninggalkan Yakub adiknya di tanah Kanaan. Dia pergi bersama dengan keluarganya, orang-orang yang tinggal di rumahnya, budaknya, ternaknya, bahkan semua harta bendanya. Saking banyaknya harta dan ternaknya, dia memilih untuk pergi dari tanah Kanaan dan menetap di pegunungan Seir. Dan di pegunungan Seir ini Esau dikaruniai banyak keturunan dan mereka membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Edom. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Esau ini sangat diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dia punya harta yang berlimpah dan keturunannya itu dibuat menjadi para penguasa, hebat, besar, dan punya kekuasaan. Bahkan rata-rata menjadi raja di Edom. Lalu bagaimana dengan adiknya Yakub? Apakah Tuhan juga memberkati keturunannya seluar biasa Tuhan memberkati keturunan Esau? Saudara, kenyataannya memang Esau lebih diberkati daripada Yakub. Esau dan keturunannya dengan cepat berkembang pesat, baik secara materi maupun secara kekuasaan. Sedangkan Yakub dan keturunannya itu butuh waktu yang sangat lama untuk bisa berhasil. Namun saudaraku, meskipun demikian, ada satu berkat yang dimana berkat ini hanya diperuntukkan bagi Yakub dan juga keturunannya. Apakah itu, saudara? Ya, itu adalah sebuah rencana keselamatan. Allah menjanjikan bahwa rencana penyelamatannya akan berasal dari keturunannya Yakub. Allah memilih Yakub untuk menghasilkan suatu bangsa yang dimana bangsa inilah yang akan menerima keselamatan kekal daripada Tuhan. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa jangan terburu-buru melihat orang-orang yang di luar Tuhan itu sukses luar biasa, diberkati begitu melimpah. Sedangkan kita yang percaya kepada Tuhan hidupnya begini-begini saja, selalu ada penderitaan. Bahkan sekalipun dapat berkat, itu berkatnya tidak sebanding dengan berkat yang diterima oleh orang-orang di luar Kristus. Saudara, kita tidak bisa mengatur Tuhan untuk menurunkan berkatnya atas manusia. Dia punya kehendak untuk memberikan berkatnya bagi semua manusia. Tetapi ingatlah satu hal, mereka yang hidupnya di luar Kristus boleh diberkati luar biasa. Namun kita sebagai orang yang hidupnya di dalam Kristus patut bersyukur dan berbangga diri, sebab kita memiliki berkat yang tidak mereka miliki. Kita punya bagian di dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia, dan kita memperolehnya dari Kristus yang begitu mengasihi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.